kita bahas hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Ya, mahsyar pakai hak ya, bukan pakai kha. Bahasa Arabnya adalah alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamah. 7 golongan ya yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat kelak. Hadisnya muttafaqun alaih ya, sama seperti yang kemarin kita bahas ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemarin hadis dari siapa? Abu Hurairah juga sama. Dan beliau ya, jumhur ulama kebanyakan mengatakan namanya adalah Abdurrahman Ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih ya, mempunyai nama lain selain Nabi Muhammad, yaitu Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hasyir, wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqtabul hadits. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, di hari Rabu ya, sore yang cerah, Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam rangka yang mulia, di tempat yang mulia ya, dalam rangka talabul ilmi, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita di tempat yang mulia, yaitu tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, yaitu masjid. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairul biqa'il ardi masajidah ya, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjidnya ya. Wa syarruha aswaquha, dan yang paling buruk adalah pasar ya, aswaq, sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Baik, maka dengan talabul ilmi ya, kita berusaha ya, dan mencoba terus berusaha untuk mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Ta'ala dengan ilmu dan yakin ya, ala basiratin, yaitu al-ilmu wal yakin. Bukan hanya sekedar ilmu yang kita hafalkan atau kita catat, tetapi kita berusaha untuk mengaplikasikan di dalam keseharian kita, aktivitas keseharian kita. Misalnya contoh yang sangat simpel aja, ketika antum menghafalkan hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya, satu hadis yang cukup bagi kita untuk menjaga lisan kita ya, agar supaya lebih ringan di dalam hisab nanti ya. Kenapa seseorang itu berat ya, ataupun banyak masalah? Karena dia tidak menjaga lisannya ya. Di dalam hadis disebutkan seperti itu ya. Jadi kalau kita menjaga lisan, insya Allah akan lebih ringan ya hisab kita, karena semua diri kita masing-masing akan dihisab oleh Allah ya, tanpa ada yang menemani ya, yaitu diri kita sendiri dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah keadaan atau kondisi yang harus kita renungkan setiap hari, agar supaya diri kita selalu termotivasi, selalu semangat untuk beramal saleh. Baik, insyaallah Ta'ala sore hari ini kita akan membahas hadis lagi, yaitu yang kita
ambil ya dari hadis arba'un hadisan fi kulli haditsin sab'un hisal. Hadis arba'in yang setiap hadis ada 7 poin yang penting. Kemarin tentang keutamaan puasa ya. Kalau sekarang insya Allah akan kita bahas hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Ya, mahsyar pakai hak ya, bukan pakai hak. Bahasa Arabnya adalah alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamah. 7 golongan ya yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat kelak. Hadisnya muttafaqun alaih ya, sama seperti yang kemarin kita bahas ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemarin hadis dari siapa? Abu Hurairah juga sama. Dan beliau ya, jumhur ulama kebanyakan mengatakan namanya adalah Abdurrahman Ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih ya, mempunyai nama lain selain Nabi Muhammad, yaitu Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hasyir, wa Muhammad. Ya, Muhammad Ahmad ya, ada di dalam Al-Qur'an. Al-Mahi maknanya apa? Mahi. Al-Mahi ya, yaitu yang diutusnya Rasul Allah menghapus kekufuran ya di atas muka bumi. Alladzi yamhullahu bihil kufur ya. Allah menghapus kekafiran, kesyirikan di atas muka bumi ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasyir alladzi yuhsyarun nasu ya, yang dikumpulkan manusia pada hari kiamat kelak nanti di depan beliau ya. Manusia kan berbondong-bondong meminta syafaat. Pertama ke Nabi Adam, yang kedua ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, masing-masing anbiya akan berudzur, ya, karena mereka ya pernah lalai dengan satu kesalahan, akhirnya tidak diberikan Allah izin untuk memberikan syafaat. Ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliau yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Baik, kemudian al-aqib yang terakhir. Al-aqib adalah apa? Alladzi laisa ba'dahu rasulun aw nabiyyan. Tidak ada rasul atau nabi setelah beliau. Yang 5 dihafalkan ya, Muhammad, Ahmad, Al-Hasyir, Al-Aqib, Al-Mahi. Baik, kemudian hadis diteruskan. Qala bersabda, sab'atun ya, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah, yang akan Allah naungi fi dhillihi, dengan naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dzalikal yaumul haq. Kemudian apa? Yauma la takallamu nafsun illa bi'idnih ya. Tidak ada manusia satupun ya pada hari itu yang diizinkan atau bisa berbicara kecuali Allah izinkan. Ya, itulah Allah Azza wa Jalla, Malikin Nas ya. Segala kerajaan ya, segala kepemimpinan ya, segala kekuasaan tidak ada di hari itu ya. Hanya Allah saja yang menjadi penguasa di saat itu. Malikin Nas ya, di surat Al-Fatihah ya. Malikin Nas surat apa? Anas, nama apa? Malikin Nas surat Anas di ayat ke-2. Nah, Malikin Nas. Kenapa di sini dinisbatkan ke manusia? Kerajaan Malikin Nas, raja manusia ya. Karena di dunia ini ada orang yang merasa menjadi penguasa atau raja. Ya. Tapi pada hari itu tidak ada. Semuanya sama. Yang rakyat kecil ya, yang pejabat, yang raja sama semuanya. Bahkan orang yang menjadi penguasa di saat di dunia itu akan lebih berat lagi hisabnya, karena dia akan menanggung ya, dosa dan tanggung jawab dari rakyatnya. Baik, kemudian yang pertama yang Rasul sabdakan 7 golongan itu, yang pertama adalah al-imamul adil,
seorang pemimpin yang adil, ya. Seorang pemimpin yang adil. 7 golongan yang akan Allah naungi. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, ya. Kedua adalah wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan, ya, ibadah kepada Rabbnya, ya. Seorang yang masih muda belia di umuran antum, ya, dia tumbuh besar, ya, tapi tumbuhnya besarnya, ya, itu bukan dengan foya-foya ataupun dengan, ya, sia-sia, ya, di atas ibadah, ya. Satu-satunya, ya, di antara 7 golongan yang hanya memakai lafaz syabun. Syabun itu muda, ya, masa muda, ya, masa paling berharga di kehidupan kita. Ya, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang tumbuh besar dengan ibadah, dengan menyibukkan diri dengan ibadah. Ibadah di sini umum, ya, bisa thalabul ilmi, ya, bisa hifdzul Quran, bisa ibadah yang lainnya, ya. Baik, kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya itu terikat, ya, dengan masjid. Apa maknanya? Ya, mu'allaqun qalbuhu, ya, hatinya terikat dengan masjid. Syadidul hubbi laha wal mulazamati lil jama'ati fiha, yaitu hatinya itu selalu dekat, ingin di masjid terus-menerus, dan konsisten dalam jamaah, salat jamaah. Ini maksudnya, ya. Jadi bukan hanya duduk-duduk di masjid, tetapi apa? Ya, dia itu rindu dengan masjid, ya, ibadah di dalamnya. Ketika dia keluar, dia merasa gelisah atau merasa gak nyaman, ya. Dia lebih nyaman di masjid. Dan ini adalah salah satu, ya, dari keutamaan i'tikaf di masjid, ya. Seorang yang i'tikaf, dia berniat untuk berdiam diri di masjid, ya, untuk beribadah, maka itu dihitung dengan ibadah, ya. Jadi hatinya itu lebih tenang di masjid, meninggalkan kesibukan dunia, ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini yang ketiga. Keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 laki-laki, ya. Nah, di sini lafadznya rajul, ya. Kalau yang kedua tadi syabun, ya, seorang pemuda. Kalau rajul itu, ya, bisa umur berapapun, ya, dia sudah balik sampai sebelum wafat, ya. Kalau syabun itu kan seorang pemuda, ya, seorang pemuda. Baik, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bertemu, ya, dengan temannya tadi yang dia itu, ya, satu visi dan misi, ya. Misalnya belajar talabul ilmi bareng 2, ya. Kemudian ketika saatnya, ya, dia selesai dari talabul ilmi, akhirnya berpisah, masing-masing pulang ke kampungnya atau ke tempat tinggalnya, kota atau di kampungnya. Kemudian berdakwah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti, ya, walaupun jauh, tetapi mereka saling mendoakan. Inilah, ya, yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak sekali kisah dari ulama, ya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau ketika belajar bersama temannya, teman karib, ya, teman dekat, yaitu Yahya bin Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in. Bertahun-tahun, ya, ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ya, ke Baghdad lagi, ya. Akhirnya ketika sudah selesai mengembara dalam belajar, ketika balik ke Baghdad, ke Irak,
Masing-masing punya murid. Imam Ahmad punya murid sendiri, ya, dan Imam Yahya bin Ma'in punya murid sendiri, ya. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Ta'ala. Dua-duanya ahlu hadis. Imam Ahmad punya musnad, Imam Ahmad, ya, salah satu mazhab. Yang kedua Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu seorang ulama hadis juga, ya. Seorang ulama hadis. Kalau misalnya antum belajar ilmu rijal dirayah, hadis secara dirayah, maka nama Yahya bin Ma'in ini akan sering muncul, ya, karena beliau adalah seorang ulama hadis, ya. Baik, yang keempat, ya, kelima. Wa rajulun talabathu imra'atun datu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Masyaallah. Ini imannya kuat sekali. Yang kelima, ya, yaitu seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang mempunyai, ya, jabatan ataupun, ya, tokoh, ya, punya kedudukan, kemudian wajamalin, dan mempunyai apa? Kecantikan, ya. Diajak untuk melakukan zina, tapi seorang laki-laki ini berkata apa? Ini akhafullah. Dan ini kisahnya sudah banyak, ya. Maksudnya ini akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak, yaitu seorang laki-laki yang diajak untuk berzina, ya, seorang perempuan yang mempunyai jabatan atau kedudukan, kemudian, ya, mempunyai, ya, kelebihan dalam wajah, tapi dia tidak menerima, tapi menolaknya dan berkata ini akhafullah, ya, sesungguhnya saya seorang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya, kenapa bisa mengatakan ini akhafullah? Karena, ya, keimanan yang ada di dalam hatinya. Ingat di masa depan, ya, bukan ingat di saat itu, tapi pikirannya sudah sampai ke alam akhirat, ya. Akhirnya dengan perasaan itu dia bisa menahan, ya, rajulun, ya, tadi. Kemudian keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang berinfak, dengan tangan kanannya, ya. Seorang laki-laki yang berinfak secara sembunyi-sembunyi, apa nih? Ada tambahan. Secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, ini ibarat, ya, tangan kanan dengan tangan kiri. Ya, karena dekat, ya, tangan kanan dan kiri kan dekat. Seorang laki-laki yang berinfak secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini kalau kita ambil faedah, ya, dari lafaz ini, seluruh ibadah, ya, lebih baik adalah, atau yang paling baik adalah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, ya. Walaupun ada kondisi yang dianjurkan atau dibolehkan untuk menampakkan, untuk apa? Mengajari orang, misalnya untuk berdakwah, nah itu boleh, ya, tidak secara sembunyi-sembunyi. Tapi secara umum amalan, ya, yang paling baik adalah yang disembunyikan, sampai orang yang terdekat dengan kita pun tidak mengetahui amalan tersebut, ya, entah itu zikir, ya, ataupun sholat, ya, ataupun puasa, ataupun sedekah dan lain sebagainya. Banyak sekali amal ibadah, ya. Al-iman itu berapa cabang? 70 sekian, ya. Dan dalam riwayat 60 sekian. Ada yang mengatakan 67, ada yang mengatakan 77, ya. Dari sekian cabang, ya, itu kan kita belum mengerjakan seluruhnya, ya. Maka kita harus selalu berusaha untuk belajar agar supaya bisa mengerjakan seluruh cabang-cabang dari keimanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu
wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Apa artinya? Seorang laki-laki yang ingat kepada Allah atau berpikir kepada Allah dalam ya kesendirian ya. Khaliyan itu sendiri. Ya, maksudnya jauh dari orang. Khaliyan. Fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air mata. Dalam hadis yang lain disebutkan ainani la tamassuhunna ya. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut pada Allah, khasyah. Yang kedua adalah wa ainun harasat ya, bakat fi sabilillah ya. Wa ainun bakat fi sabilillah, dan mata yang dia itu bermalam menjaga apa? Perbatasan ya dalam peperangan, yaitu perbatasan di saat perang ya, di saat jihad fi sabilillah. Ya, bata yabitu, apa artinya? Bermalam. Jadi bermalam dia menjaga perbatasan ya, namanya at-tajrun atau sugur. Perbatasan antara wilayah muslim dengan kafir dia menjaga ya. Nah, itulah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dengan syarat apa? Ikhlas ya. Karena ada di dalam hadis yang lain disebutkan apa? 3 golongan yang akan masuk neraka duluan. Yang pertama adalah seorang mujahid ya. Kenapa? Karena salah niat. Tidak ada disebut seorang mujahid atau seorang pahlawan ya. Maka ya harus diikhlaskan niat tersebut. Nah, yang terakhir di sini disebutkan adalah apa? Seorang yang ingat kepada Allah ya, namun dalam keadaan sendiri, kondisi sendiri ya, malam ya, ketika orang tidur ya, ataupun kondisi ketika ya tidak ada yang mengenal dia ya, dia sendiri ya, kemudian bertadabbur mengingat Allah azza wajalla, kemudian menangis ya, fafadat ainahu. Inilah golongan yang terakhir ya, yang akan dinaungi oleh Allah azza wajalla. Baik, kita ulangi. Yang pertama adalah al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dia itu tumbuh besar ya dengan ibadah pada Rabbnya. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut atau terikat dengan masjid ya, maknanya dia lebih nyaman dan sibuk dengan kegiatan di masjid ya, dengan sholatnya, dengan kajiannya dan lain sebagainya ya, sampai membersihkan masjid tersebut juga termasuk dari amal ibadah. Kemudian 2 laki-laki yang mencintai karena Allah azza wajalla, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina seorang perempuan yang memiliki jabatan atau kedudukan dan kecantikan, tetapi dia mengatakan ini akhafullah. Kemudian yang ke-6 adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah, kemudian dengan sendiri ya, mengingat Allah sendiri, kemudian meneteskan air mata ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, zikir secara sendiri-sendiri atau bersama ya, pasti jawabannya dengan sendiri-sendiri. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitulah 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Karena ya ketika seseorang ya dibangkitkan ya dari kuburan, maka orang akan berbondong-bondong mencari ya syafaat. Bumi ini akan dihancurkan ya, dan langit juga ya. Kemudian akan diciptakan kembali dengan ya wajah yang baru, dengan ya bumi dan langit yang baru, bukan seperti yang sebelumnya. Nah, ketika itu manusia juga akan dibangkitkan. Ya, dari mana? Dari as'as. Apa itu as'as?
tulang ekor. Ya. Wal laili idza as'as. Oh itu beda. Sin. Kalau ini sad ya. Ya, itulah yang nanti akan menjadi apa? Wasilah ya, perantara manusia itu akan dibangkitkan kembali dari tulang ekor ya. Kemudian akan dibangkitkan kembali. Orang yang tidak beriman dia akan kaget ya. Orang yang beriman dia akan tenang ya. Karena dia sudah mengimani dulu ketika dia hidup ya. Kalau orang kafir tidak ya, dia akan serta-merta kaget ya. Oh ternyata dibangkitkan. Nah, antum bisa buka di surat ya Ar-Ra'd ya, kemudian surah Al-Anbiya ya, dan surat yang lainnya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya adanya apa? Hari kebangkitan. Mereka mempercayai apa? Ar-Raj'iyah. Apa itu? Reinkarnasi. Ketika orang mati, rohnya akan pindah ke orang lain. Nah, itu keyakinan yang sesat ya, tidak benar ya. Karena seorang kalau sudah meninggal maka ya dia akan meninggal ya, akan dikubur sampai kapan? Sampai hari kebangkitan ya, menunggu ya dibangkitkan dari kuburnya ya. Dan ketika di alam barzakh, di alam kuburan, kondisinya berbeda ketika dia hidup di dunia. Kalau di dunia jasad itu ya, roh itu ikut jasad ya. Jasad itu ada rohnya. Ketika orang dicabut nyawanya, rohnya dicabut ya. Ketika dikuburkan akan dibalikkan lagi. Ya, dibalikkan, kemudian akan datang kepada dia dua malaikat yang akan menanyakan, yaitu man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Inilah usulul tsalatsa yang antum pelajari ya. Usul tsalatsa, 3 pondasi atau 3 pokok ya yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita itu di alam barzakh ya. Sampai kapan? Kalau lulus ujian alhamdulillah ya. Dia akan diberikan kenikmatan, dia ditampakkan ya tempatnya nanti di sana atau di neraka ya. Tempatnya indah kalau sukses ya. Kalau lulus dengan 3 pertanyaan ini. Kemudian sampai nanti dibangkitkan ya. Berapa tahun? Wallahu alam. Bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pastinya adalah apa? Di alam barzakh itu ya, jangka waktunya itu lama ya, lebih lama daripada hidup di dunia ya. Itu bisa ditadaburi di Al-Qur'an bagaimana Allah memisalkan kehidupan di dunia seperti orang yang berkenalan di siang hari ya, ta'arufuna bainahum ya, nahar ya, yaitu hanya sementara ya, saatan ya, 1 jam atau beberapa jam ya. Di dalam hadis disebutkan kehidupan di dunia itu seperti orang yang lagi istirahat di bawah pohon, istirahat kemudian melanjutkan perjalanannya ya. Kemudian di alam barzakh lebih lama pastinya ya. Sahabat misalnya radhiyallahu anhum jami'an, berapa tahun semenjak mereka wafat sampai sekarang? Ribuan tahun ya. Berapa tahun mereka hidup? 60 sampai 70 ya, 80 mungkin dikit ya, 90 lebih sedikit lagi, yang mencapai 100 lebih sedikit lagi ya. Walaupun ada ya, ada ulama yang sampai 100 tahun ya, tapi rata-rata di bawah itu. Itulah hidup ya. Kemudian Allah mematikan ya, dan sampai saat ini di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya. Kalau antum tadaburi ini ya, pasti akan timbul ya khauf dan khasy. Itulah keimanan yang harus kita tanamkan dalam hati kita ya. Karena apa? Kita akan menemui kondisi itu ya. Kita akan datang jadwalnya. Akan datang apa? Daun ya. Akan datang giliran. Kita akan datang gilirannya, maka kita harus mempersiapkan amal untuk menemui atau ketika kita ditakdirkan untuk menemui ajal. Barakallahu fikum. Insyaallah itu aja yang kita bahas untuk sore hari ini, yang bermanfaat ya. Silahkan ditadaburi ya. Kemudian yang kalau ada kesalahan itu dari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lisairil muslimin al-muslimin bin nas'alullah ayazidana ilman wa amalan wa imanan wa sabatan. Akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.